keempat ingin mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yakni Majapahit dan Buleleng. Nama saya Sarah Andini. Di sini saya akan mempersembahkan hasil laporan saya tentang letak geografis Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Buleleng. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra. Di sini saya akan mempersembahkan tentang hasil laporan saya mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Majapahit. Dan nama saya Nila Aisyah Nurdi. Saya akan mempersembahkan hasil laporan saya mengenai sumber sejarah dan peninggalan dari Kerajaan Majapahit dan Buleleng. Perkenalkan, nama saya Fiona Yulusmita. Di sini saya akan mempersembahkan hasil diskusi mengenai keruntuhan dari Kerajaan Majapahit dan Buleleng. Letak geografis Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Buleleng. Yang pertama, saya akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini terletak di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Tak heran Kerajaan Majapahit ini menjadi kekayaan bagi negara kita. Kerajaan Majapahit ini yaitu kerajaan dengan negara agraris dan juga negara maritim. Bukti bahwa dia itu adalah negara agraris yaitu letaknya yang di pedalaman dan juga dekat dengan aliran sungai. Bukti bahwa dia itu adalah negara maritim yaitu dengan kesanggupan para angkatan laut Majapahit untuk menguasai seluruh bagian Nusantara dengan menggunakan kapal. Jadi, letak geografis Kerajaan Majapahit yaitu di daerah lembah Sungai Berantas, Begawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dialiri oleh kapal-kapal. Akan tetapi, letak pusat Kerajaan Majapahit ini selalu berpindah oleh dari raja ke raja. Setiap raja itu sering berpindah tempat. Pemerintahan Raden Wijaya, ibu kota Majapahit, terletak di Perumahan Canggu di sebelah utara Mojokerto. Pemerintahan Berkartabumi, pusat pemerintahannya di Desa Trawulan. Dan pemerintahan Grindarwardan, ibu kota Kerajaan Majapahit, digeser ke arah barat yaitu daerah Daha Kediri. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 10 November 1293. Kedua, saya akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Buleleng. Buleleng ini terletak di daerah Bali Utara. Berbagai wilayah yang terdapat di Bali Utara disatukan oleh I Gusti Anggurah Panji Sakti sehingga menjadi sebuah kerajaan. Daerah-daerah tersebut sebelumnya bernama Den Bukit. Setelah I Gusti Anggurah Panji Sakti berkuasa, daerah-daerah Den Bukit ini disatukan dan beribu kota di Buleleng. Kerajaan Buleleng berdiri pada tahun 1660. Sumber sejarah. Yang pertama, sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada kitab Pararaton, yaitu yang menceritakan tentang Raja-Raja Singasari dan juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. Yang kedua ada kitab Kutara Manawa yang berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. Yang ketiga ada kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh MPU Prapanca pada tahun 1365 yang berisikan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan juga perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang keempat ada Prasasti Butak yang mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan juga perjuangan Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Kemudian ada Kronik Yingye yang menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit pada tahun 1418. Kemudian ada Kronik Dinasti Ming yang menceritakan tentang struktur dan filsafat kota Majapahit pada tahun 1368 sampai 1643. Yang kedua dari Kerajaan Buleleng, yang pertama ada Prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa dan ditemukan di daerah Banjar Blanjong, di Desa Saur Kawuh, di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Yang kedua ada Prasasti Penempahan dan Malagede. Ketiga ada Pura Tirta Empul yang ditemukan di daerah Tapak Siring, Bali pada tahun 967 oleh Raja Sri Candrabaya Warmadewa. Dan yang keempat ada Prasasti Panegel Dharma yang ditemukan pada tahun 915 Masehi yang berkaitan dengan sejarah panjang Ugrasena. Sistem pemerintahan.
Yang pertama, sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Raja pertama dari Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya yang menjabat sekitar tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raja Raden Wijaya selalu menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya. Raja Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus raja yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Pada saat pemerintahan Raja Jayakatwang, Raden Wijaya menarik perhatian dan simpati Raja Jayakatwang agar mendapat kepercayaan. Setelah mendapat kepercayaan, Raden Wijaya meminta sebuah wilayah di daerah Tarik. Di daerah Tarik masih banyak sekali pohon maja yang tumbuh. Karena memiliki rasa yang pahit, maka akhirnya Raden Wijaya memberi nama daerah tersebut dengan nama Majapahit. Yang kedua adalah Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kejayaan Majapahit juga tidak luput dari peran Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapanya untuk menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah naungan Imperium Majapahit. Sang Mahapatih berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah di Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat panji-panji Majapahit terlihat di seluruh wilayah di Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa atau Thailand, Kanibaju, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya, dan dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lainnya. Raja terakhir atau raja ketiga dari kerajaan Majapahit yaitu Kertabumi atau Brawijaya sekitar tahun 1468 sampai 1478 Masehi dan Brawijaya VI. Naiknya Ratu Sunita pada tahun 1459 ke puncak singgasana sempat membuka harapan baru bagi Majapahit untuk memulai kebangkitan. Selama era kepemimpinannya, Ratu Sunita gencar menghidupkan kearifan-kearifan lokal yang sempat terabaikan selama masa Rancuh sebelum ia bertahta. Ratu Suita wafat pada tahun 1497. Lantaran Ratu Suita tidak dikaruniai anak, maka yang didobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya adalah Kertawijaya, yakni sekitar tahun 1447 sampai 1451. Kertawijaya adalah adik bungsu dari Ratu Sunita, yakni Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan, yakni Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tidak terlalu cakap, sehingga mulai menampakkan tanda-tanda keruntuhan dari Majapahit. Masa akhir Majapahit semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh salah seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Raden Patah. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Kertabumi atau Brawijaya yang menjabat sekitar tahun 1468 sampai 1478. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir dari Majapahit. Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardana, menantu dari Brawijaya V. Akhirnya Girindrawardana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI.
pada tahun 1478 sampai 1489. Singgasana Brawijaya nanti dilihat oleh Mahapatinya sendiri, yakni Patih Udara pada tahun 1498. Akibat dari konflik ini, kerajaan Majapahit semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya. Pada tahun 1517, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus, penerus Raden Patah, menyerang Majapahit yang saat itu sudah berpindah ibu kota di Daha, yakni Kediri. Serbuan tersebut membuat perekonomian Majapahit lumpuh. Satu dekade berselang, pada tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah dengan serangan musuh. Serangan Kesultanan Demak yang kali ini dipimpin oleh Sultan Trenggang, adik Pati Unus, memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya. Kedua adalah Kerajaan Buleleng. Raja pertama dari Kerajaan Buleleng yakni I Gusti Angurah Panji Sakti pada tahun 1660 sampai 1697 Masehi. I Gusti Angurah Panji Sakti adalah putra penguasa Kerajaan Kelkel dan istri seorang selim. Karena dikhawatirkan akan menggeser posisi pewaris kerajaan atau pewaris tahta, Panji Sakti akhirnya diasingkan di kampung halaman dari ibunya, yakni di daerah Den Bukit, Bali Utara. Di daerah itu, Panji Sakti berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya dan akhirnya dinobatkan menjadi raja pada 1660 dan kerajaannya dikenal dengan nama Buleleng. I Gusti Angurah Panji Sakti 1660 sampai 1697 Masehi adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Buleleng. Kemampuannya yang sangat baik membuatnya dikenal sebagai raja yang membawa masa kejayaan dan kesejahteraan rakyatnya. I Gusti Angurah Panji Sakti tidak hanya menjadi pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Buleleng yang berkuasa, tetapi juga berhasil membawa Kerajaan Buleleng menikmati masa-masa kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, kekuasaannya meluas sampai Blambangan di ujung Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Buleleng memiliki bandan dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Bahkan Buleleng berperan sebagai penyalur pasukan hasil bumi dari para saudagar Bali ke berbagai daerah. Setelah Gusti Angurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mulai goyah karena perebutan kekuasaan. Raja kedua dari Kerajaan Buleleng yakni I Gusti Made Karangasem 1825 sampai 1849 Masehi. Kerajaan Buleleng tahun 1733 dikuasai Kerajaan Bali, namun kembali merdeka pada tahun 1752. Selanjutnya jatuh ke dalam kekuasaan Raja Karangasem pada tahun 1780. Raja Karangasem, I Gusti Gede Karang, membangun istana dengan nama Pun Singaraja. Raja berikutnya adalah putranya bernama I Gusti Pahang Canang yang berkuasa sampai 1821. Kekuasaan Karangasem melemah tak terjadinya beberapa kali pergantian raja. Pun 1825, I Gusti Made Karangasem memerintah dengan patinya I Gusti Ketut Jelantik hingga ditaklukkan Belanda pada tahun 1849. Pada masa ini, Kerajaan Buleleng didiami oleh Mui dan Karangasem. Dan kita lanjut kepada masa selanjutnya, Buleleng mendapatkan perlawanan dari pihak Belanda. Pada tahun 1846, Buleleng diserang pasukan Belanda, tetapi mendapatkan perlawanan sengit pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Pati atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Benteng Jagaraga. Pada serangan ketiga, tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan Benteng Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan oleh Belanda. Sejak itu, Buleleng didiami oleh pemerintah kolonial Belanda. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang pertama ada kitab
Negara Kertagama karangan MPO Pancar yang berisi istilah-istilah Raja Majapahit, keadaan kerajaan, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara bawahan Majapahit. Yang kedua ada Kitab Sutasoma karangan MPO Tantular yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan sebagai semboyan negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah Candi Tikus yang ditemukan pada tahun 1914 yang ditemukan oleh Bupati Mojokerto, yaitu R.A. Kromojo. Keempat ada Candi Panataraan. Di halaman Candi Panataraan ditemukan sebuah prasasti Palabarangka yang pada tahun 1116 Saka atau 1197 Masehi. Kelima ada Candi Jabung yang ditemukan di desa Jabung Candi, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Yang keenam ada Gapura Bajong Ratu yang terletak di Dukuh Kraton Desa Tramon. Keenam ada Gapura Bajong Ratu yang terletak di Dukuh Kraton Desa Tramon, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ketujuh ada Candi Brahu yang terletak di kawasan situs arkeologi di Dukuh Jambumete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedelapan ada Candi Suku yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngaryoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Kedua, peninggalan dari Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Perempatan Agung yang terletak di Jalan Mayor, Metra Veteran, dan Gajah Mada, Kota Singaraja. Yang kedua ada Masjid Agung Jami yang ditujukan untuk simbol toleransi beragama di Kerajaan Buleleng. Yang ketiga adalah Pelabuhan Buleleng yang dimana sebagai bukti bahwa Kerajaan Buleleng pernah menjadi sebagai pusat perdagangan. Yang pertama, penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal ada yang pertama, konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, adanya Perang Parekrek. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang yang besar yang dinamakan dengan Perang Parekrek. Perang Parekrek yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Yang ketiga, tidak adanya penerus handal. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang luas. Yang keempat, banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal Majapahit memerdekakan diri. Negara vasal menganggap bahwa Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muljana, menguatnya kekuatan Islam pada abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Yang kedua, serangan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. 3. Munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim
Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Penyebab keruntuhan Kerajaan Buleleng. 1. Perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Buleleng. Hal ini terjadi setelah I Gusti Angurah Panji wafat. Keturunannya berambisi memperebutkan kekuasaan Buleleng. Pemerintah Buleleng menjadi tidak stabil sehingga mudah diserang kerajaan lain jika ingin memperebutkannya. Yang kedua, kalah melawan Kerajaan Mengwi. Perebutan kekuasaan membuat kekuatan Buleleng melemah. Hal ini dimanfaatkan Kerajaan Mengwi untuk menyerangnya. Serangan Kerajaan Mengwi berhasil mengalahkan Buleleng. Buleleng akhirnya menjadi bagian dari Mengwi pada tahun 1732. Lebih tepatnya lagi pada akhir pemerintahan Gusti Panji Gede Danutrasta. Buleleng sebenarnya berhasil merdeka pada tahun 1752. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan Gusti Alit Panji. Hanya saja kekuasaannya sudah melemah, jadi tidak sekuat dulu ketika berjaya. 3. Kalah melawan Kerajaan Karangasem. Buleleng kembali mengalami kekalahan ketika berperang melawan Karangasem. Hal ini menandakan keruntuhannya. Buleleng kembali menjadi bagian Karangasem mulai tahun 1780 Masehi. Penguasa selanjutnya dipilih dari keluarga Kerajaan Karangasem. Jadi keturunan I Gusti Angurah Panji Sakti tidak berhak menguasai Buleleng. 4. Kalah melawan Belanda. Ketika sudah di bawah kekuasaan Karangasem, Buleleng harus menghadapi Belanda. Belanda sangat tidak setuju dengan hukum tawan karang dan meminta agar dihapuskan. Permintaan tersebut ditolak dan berujung serangan Belanda. Serangan ini menjadi keruntuhan Buleleng. Belanda akhirnya mengalahkan Buleleng. Kekuasaannya dikembalikan lagi ke keturunan I Gusti Angurah Panji Sakti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.